Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku. Jadi, di video kali ini aku akan menggambar wayang semar dan menceritakan sedikit sejarah tentang wayang semar. Tapi, sebelum melanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan juga subscribe-nya dulu ya, teman-teman. Terima kasih. Semar. Semar ini adalah nama tokoh utama Punokawan dalam pewayangan Jawa, Sunsa, dan juga Bali. Semar dikisahkan sebagai pengasuh dan penasehat para kesatria dalam kisah Mahabharata dan juga Ramayana. Asal-usul Semar konon ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit yang bertajuk Sudamandala. Dalam kisah itu, Semar disebut sebagai abdi dari Sadewa. Menurut Mahendra Sucipta dalam kitab lengkap tokoh-tokoh wayang dan silsilahnya, Semar merupakan titisan Sang Hyang Ismoyo. Suatu ketika diperintahkan turun ke dunia oleh Sang Hyang Tunggal. Hal itu membuatnya yang semula berwajah tampan berubah menjadi buruk rupa, seperti wujud Semar yang ada di gambar ini. Dalam buku Togok Tejo Mantri, Pamong Pembisik Kesejatian tulisan Gesta Bayuadi, tubuh Semar berubah menjadi besar, gemuk, dan juga bundar dikarenakan Semar pernah menelan gunung. Makna dari nama Semar sendiri. Nama Semar konon berasal dari bahasa Arab yaitu Ismar yang dalam pengucapan dialek Jawa menjadi Semar. Ismar berarti paku yang fungsinya sebagai penguat. Nama lain Semar ialah Bodronoyo. Badra berarti rembulan, Naya artinya wajah atau Nayantaka, sedangkan Taka berarti pucat. Hal ini menunjukkan bahwa Semar memiliki watak seperti rembulan dengan wajah yang pucat. Artinya, Semar tidak mengumbar hawa nafsu. Asal-usul Semar juga berkaitan dengan lambang visualnya. Bentuk wayang Semar yang bulat melambangkan tekad bulat untuk menjadi abdi negara kepada kebaikan dan juga kebenaran. Jari kirinya yang juga selalu menunjuk memiliki arti bahwa dia selalu memberikan petunjuk yang benar. Tangan kanannya menggenggam yang artinya baik. Matanya setengah tertutup dan melihat ke atas yang dimaknai sebagai sosok idealis dan juga menggambarkan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dagu dan juga mulutnya diikat dengan rantai sampai kaki yang mengandung makna segala ucapan manusia harus selaras dengan perilaku sehari-hari. Semar juga memakai kuncung kencana sari yang berasal dari kata kun dan juga muncung dan timbul yaitu kun fayakun. Dengan gambaran tersebut, asal-usul Semar merupakan simbol kesempurnaan hidup. Tokoh Semar kaitannya dengan kepemimpinan pertunjukan tradisional Jawa Wayang, memiliki karisma yang sangat tinggi, yang kemudian Semar ini menanamkan kepada para Punokawan dan bahkan para Pandawa Lima akan sifat-sifat kepemimpinan dan keteladanan sehingga secara bawah sadar para Punokawan dan juga Pandawa akan mensensor perilaku-perilaku yang membuat mereka berkesan dan mengaplikasikannya ketika mereka mengalami situasi yang membutuhkan perubahan perilaku. Dalam mitos Jawa, ditemukan dua versi yang menceritakan asal-usul Semar adalah sebagai berikut. Versi yang pertama menyebutkan bahwa surga atau langit dan bumi dikuasai oleh Sang Hyang Wenang berputra satu bernama Sang Hyang Tunggal yang kemudian memperistri Dewi Rekatawati yang merupakan putri kepiting raksasa yang bernama Rekatama. Pada suatu hari, Dewi Rekawati bertelur, dan seketika telur tersebut terbang ke langit menuju ke hadapan Sang Hyang Wenang. Setiba di hadapan Sang Hyang Wenang, telur menetas sendiri dan berwujud tiga makhluk antropomorfis yang muncul dari kulit telur bernama Tejo Mantri atau Togok, putih telur bernama Ismaya, dan kuning telur bernama Manikmaya, atau yang biasa dikenal dengan Batara Guru. Kemudian Sang Hyang Wenang mengganti nama mereka. Tejomoyo menjadi Togok, Manikmaya menjadi Batara Guru, sedangkan Ismaya menjadi Semar. Untuk versi yang kedua menyebutkan bahwa alam semesta muncul sebagai sesuatu yang tercipta sekaligus. Diceritakan sebutir telur yang dipegang oleh Sang Hyang Wenang menetas dengan sendirinya, dan tampaklah langit, bumi, dan cahaya atau teja, serta dua makhluk antropomorfis yaitu Manik dan Maya. Transformasi yang terjadi dari putih telur bernama Maya yang kemudian disebut Semar dijadikan sebagai pemelihara dan pelindung bumi atau dunia.
transformasi dari kuning telur bernama Manik sebagai raja para dewa di surga atau Bathara Guru. Semar dipandang sebagai dewa tertinggi yang menjelma menjadi seorang abdi. Semar tidak suka kekuasaan, tetapi lebih memilih peranan seorang pembantu. Tujuan Semar untuk mengajarkan pengetahuan yang dapat dimengerti melalui kebijaksanaan. Dengan menjadi seorang pembantu keturunan raja, Semar mempunyai strategi, yaitu agar mendapat kebebasan mendekati rakyat biasa, pertapa, raksasa, dan komunitas lainnya. Semar dengan kesederhanaannya dianggap dapat menguasai diri dan juga lingkungan sekitarnya, serta mampu mengekang nafsu keduniawian sehingga tidak terpengaruh olehnya. Semar mencerminkan tingkah laku yang terpuji dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang mencakup pertimbangan kebudayaan. Tindakan Semar memperlihatkan adanya bimbingan berdasarkan konsep-konsep dan kepercayaan orang Jawa yang membawanya ke arah tujuan yang rasional, di mana keputusannya dapat diterima oleh semua pihak. Apabila segala sesuatu yang menyangkut keseimbangan tidak dapat direalisasikan, maka sudah barang tentu ketentraman selamanya tidak akan dapat terwujudkan. Perspektif spiritual tentang Semar. Semar digambarkan sebagai figur yang sabar, pengasih, pemelihara kebaikan, penjaga kebenaran, dan juga menghindari perbuatan yang tidak baik. Menurut Profesor Antropologi Sastra UNY, Semar dapat menjadi personifikasi hakikat guru sejati yang sejalan dengan konsep manunggaling kawula Gusti. Itulah sebabnya Semar dan tokoh punakawan lainnya diceritakan sebagai pamomong para kesatria seperti dalam kisah Mahabharata dan juga Ramayana. Nah, sekian dulu cerita tentang Semar. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka ya. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dan subscribe juga channel aku. Terima kasih.